Mengapa DOC mati di umuran segitu? Padahal DOC tersebut itu tidak ada tanda-tanda terkena penyakit ya, seperti koresa ya, penyakit-penyakit senot dan lain sebagainya. Halo sahabat peternak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Peternak Pemula 38. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya pengalaman saya tentang bagaimana cara merawat DOC agar bisa hidup 100% ya. Jadi teman-teman harus melakukan beberapa cara ini agar DOC yang teman-teman miliki itu bisa hidup 100% ya. Karena pengalaman saya yang kemarin ya, di penetasan kedua ketiga ya, hasil penetasan itu sekitaran 50 DOC itu mengalami kematian di umur 10 sampai 15 hari ya. Itu 2 kali penetasan mengalami kematian seperti itu ya. Nah, karena sudah berbagai cara saya lakukan dan sudah banyak sekali saya bertanya, baik itu di grup ya, di grup-grup Facebook, ada grup WA juga, plus saya langsung bertanya ke mentor saya ya, mentor di penetasan ya, saya bertanya langsung kenapa DOC ini pada mati dan mereka memberikan arahan-arahan. Semua sudah saya lakukan ya, seperti kebersihan box DOC, box untuk masa breeding ya, itu suhu sudah saya idealkan, kebersihan sudah saya lakukan, vitamin sudah saya berikan, baik itu Vitacik, kadang-kadang pakai Neobro ya. Di awal-awal pemindahan dari mesin ke ini sudah saya beri seperti untuk karbohidrat ya, air gula merah itu sudah saya lakukan ya. Tempat saya kondisikan agar mungkin terlalu sempit, saya buatkan yang ukuran besar ya. Itu sudah saya lakukan, akan tetapi tetap saja mengalami kematian ya. Jadi di penetasan kedua mengalami kematian, kemudian penetasan yang selanjutnya pun sama saja mengalami kematian di umur 10 sampai 15 hari. Itu menurut saya sangat rawan sekali ya. Itu hampir semua ya, paling sisa hanya 1 atau 2 yang bisa bertahan. Itu pun yang bertahan bukan dari penetasan ya, bukan dari penetasan. Jadi dari indukan yang mengeram terus saya pindahkan ke situ. Itu ada yang hidup ya. Nah, akhirnya saya bingung ya. Semua cara sudah saya lakukan, apa yang terjadi, apa mungkin penetasannya apa gimana ya. Tapi saya tidak putus asa, terus lagi menetaskan ya, menetaskan telur. Terus saya rawatnya, ternyata sekarang ya setelah lama itu ternyata bisa saya pahami mengapa DOC mati di umuran segitu, padahal DOC tersebut itu tidak ada tanda-tanda terkena penyakit ya, seperti koresa ya, penyakit-penyakit senot dan lain sebagainya. Pencernaan, dia kan biasanya kalau umuran segitu itu kadang-kadang dari duburnya itu, kotornya itu nempel di dubur, itu biasanya terkena penyakit, atau enggak pilek, atau enggak dia senot dan lain sebagainya. Itu tidak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi tandanya hanya dia lemas, tidak nafsu makan, lemas, terus mengalami kematian ya. Itu padahal vitamin sudah saya berikan, itu full ya, tiap hari itu vitamin, baik itu Vitacik dan lain sebagainya lah, pokoknya vitamin sudah saya berikan. Kandang box sudah saya semprot semua, takutnya kan banyak bakteri dan lain sebagainya. Itu semua sudah saya berikan dan lakukan ya. Ternyata teman-teman, semua itu terjadi, kematian itu terjadi ya. Ini kita bicara secara syariat lah ya, karena hakikatnya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan itu ya, kalau masalah nyawa ya. Jadi ternyata DOC itu mengalami kematian itu diakibatkan dari faktor indukan yang kurang nutrisi. Jadi si telur dari indukan yang kita berikan pakan seadanya ya, itu ternyata bisa mempengaruhi DOC gitu ya. Jadi telurnya tidak berkualitas. Kadang-kadang di penetasan pun dia pada mati ya teman-teman.
Di penetasan pun walaupun suhu dan kelembaban stabil, sudah bagus pokoknya, sudah terbiasa menetaskan, akan tetapi jika telurnya itu emang tidak berkualitas, itu bisa gagal dan bahkan bisa mengalami kematian DOC itu di umur 17 sampai 18 hari dalam penetasan. Itu kan biasanya sudah keluar, sudah retak-retak, tapi dia mengalami kematian. Itu bisa diakibatkan seperti itu. Jadi daya tahan tubuh si DOC tersebut lemah. Jadi akhirnya dia mengalami kematian di mesin tetas. Dan walaupun dia bisa menetas ya, jika kualitas telur ya, nutrisinya kurang pada indukan tadi waktu ketika bertelur, yaitu telurnya itu tidak akan jelek ya, daya tetasnya rendah, dan walaupun menetas dia daya tahan tubuhnya itu akan lemah si DOC tersebut. Akhirnya dia mengalami kematian. Nah, setelah saya tahu penyebabnya bahwa si indukan tersebut kurang nutrisi, saya robah pakannya. Ya, kalau dulu terus terang karena saya masih pemula dan ini posisi di kampung, dari segi bahan-bahan pun susah didapatkan ya. Jadi saya berikan pakan itu ala kadarnya. Kadang saya berikan dedak saja, kadang karena kita punya padi sendiri saya berikan padi, cuma itu aja, dan indukannya itu diumbar secara bebas, silahkan cari makan sendiri. Nah, ketika itu kekurangan nutrisi ya teman-teman, itu mengakibatkan daya tetas pada telurnya itu tidak bagus ya, daya tetasnya rendah, dan ketika menetas pun dia tidak sempurna, daya tahan tubuh dari DOC itu tidak bagus ya, tidak normal. Nah, setelah saya robah, saya ganti dengan pakan yang campuran ya, dari ada pakan pabrikan ya, terus ada jagung giling, ada dedak dan lain sebagainya, saya campurkan. Ternyata di penetasan selanjutnya itu alhamdulillah belum ada yang mengalami kematian ya. Udah umur sekitar 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah. Ini seperti ini ya. Ini alhamdulillah dari penetasan yang kemarin ini masih sehat-sehat saja ya, alhamdulillah. Nah, maka untuk pengalaman untuk teman-teman semua, jika ingin menetaskan telur dari indukan kita sendiri ya, punya indukan sendiri, bukan beli dari penjual lain ya, itu diusahakan untuk nutrisi ya pada indukan tersebut kita terpenuhi ya, harus terpenuhi, harus bagus, agar penetasan yang kita lakukan itu bisa bagus, berhasil, dan si DOC yang kita pelihara itu bisa hidup ya maksimal 100% ya, minimal ya 90% itu wajar ya, karena kalau ada kematian 1-2 itu wajar ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nambah-nambah pengalaman untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.